Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Syawali dengan NIM A423146 dari kelas B. Dalam video ini saya akan membahas tentang perbedaan pendidikan yang ada di kawasan Asia Timur, lebih tepatnya di Jepang dan di Indonesia. Jadi di Indonesia itu memiliki sistem pendidikan di mana taman kanak-kanak itu selama 1 hingga 2 tahun mereka boleh masuk ke sekolah dasar di umur 7 tahun, dan sekolah dasar selama 6 tahun, sekolah menengah pertama itu 3 tahun, sekolah menengah akhir itu 3 tahun, dan perguruan tinggi itu selama 4 tahun. Sama halnya seperti di Jepang, mereka juga menerapkan sistem pendidikan seperti itu, namun sumber daya manusia mereka mengelola pendidikan tersebut dengan cara yang berbeda. Seperti halnya di taman kanak-kanak di Indonesia itu sudah menekankan bagaimana cara membaca, menulis, dan menghitung. Beda halnya dengan di Jepang, mereka menekankan kepada bermain dan mengeksplorasi lingkungan di sekitarnya. Dan mereka juga sudah melakukan tertib sejak dini. Dan perbedaan berikutnya itu ada di sekolah dasar. Sekolah dasar di Jepang itu melakukan ujian saat di bangku kelas 4 SD. Berbeda dengan di Indonesia yang di kelas 1 SD itu mereka sudah melakukan ujian. Tentu hal itu ujian kenaikan kelas. Nah, di kelas 1 hingga kelas 3 di Jepang itu fokus terhadap pengembangan karakter dan berperilaku baik. Untuk pergi jam masuk belajarnya itu berbeda 1 hingga 2 jam. Di Indonesia masuk sekolah itu jam 7 atau 7.15. Di Jepang itu masuk jam 8 hingga jam 9 pagi. Tergantung peraturan sekolah yang ada di sana. Jadi yang membedakan hal tersebut ini yaitu kebiasaan mereka. Tentunya minat baca di Indonesia itu sangat kurang karena kebiasaan yang dari kecil itu berbeda ya terhadap anak-anak di Indonesia dan di Jepang. Contohnya di Jepang itu taman kanak-kanak mereka kan fokus bermain dan mengeksplorasi lingkungan sekitarnya. Mereka tidak membaca, tetapi guru mereka itu menceritakan cerita anak-anak yang tentunya seru. Dan juga guru-guru di Jepang bekerja sama dengan orang tua, yaitu memberikan buku anak-anak sehingga dapat bercerita buku tersebut kepada anak-anak mereka. Ini adalah salah satu kebiasaan yang dapat meningkatkan budaya minat baca di Jepang itu lebih tinggi daripada di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri itu orang tua tidak mau susah karena misalnya anak-anak sudah nangis, ya sudah, mereka akhirnya cukup memberikan HP supaya diam, terus mereka melakukan kegiatan mereka asik sendiri gitu orang tuanya. Jadi pentingnya peran orang tua terhadap pendidikan terhadap seorang anak. Jadi perbedaannya itu terhadap penting kebiasaan di Indonesia dan juga di Jepang itu sangat berbeda. Sekian dari video apa yang dapat bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.